Selamat berjumpa di Sabda Pagi Rabu 17 Juli tahun 2024 dari Puncak Gemim Sion Winangun. Saudara-saudara, sebelum kita membaca firman Tuhan, mari berdoa. Ada sukacita yang kami terima dan rasakan ketika nafas kehidupan Engkau beri bagi kami di pagi ini. Kami percaya tuntunan penyertaan sempurna bagi kami. Tuhan, sebelum kami melakukan aktivitas, kami mohon firman-Mu yang akan menerangi kami supaya kami berjalan di jalan yang benar. Berfirman Tuhan, kami mendengar. Amin. Sakaria 6 ayat 12, demikian firman Tuhan kita pagi ini. Katakanlah kepadanya, beginilah firman Tuhan semesta alam. Inilah orang yang bernama Tunas. Ia akan bertunas dari tempatnya dan ia akan mendirikan bait Tuhan. Saudara-saudara, tema kita pagi ini ialah pentingnya bait Tuhan. Digitalisasi mempermudahkan aktivitas setiap hari, termasuk dalam beribadah. Melalui media sosial, internet, orang dapat beribadah, boleh belajar firman, boleh mendengarkan puji-pujian dari mana saja dan kapan saja, tanpa harus datang ke rumah ibadah, gedung gereja, bait Tuhan. Masih pentingkah bait Tuhan, gedung gereja di era sekarang ini? Menjadi pertanyaan bagi kita. Melalui Nabi Sakaria, Tuhan Allah menyampaikan penunjukan kepada seorang bernama Tunas yang akan mendirikan bait Tuhan. Terjemahan kata Tunas artinya inilah orang. Dalam ayat 12 adalah seorang. Tidak ada kata sandang tertentu. Yang bernama Tunas, sehingga ini menunjuk pada Serubabel yang akan menjadi pemerintah Yehuda dan mendirikan bait Tuhan. Secara eskatologis, Tunas menunjuk kepada Yesus Kristus yang mendirikan gereja. Matius 16 ayat 18 berkata, dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, gerejaku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Saudara-saudara, Yohanes Calvin menyebutkan gereja yang kelihatan sebagai suatu wadah yang dibangun secara ilahi dan di dalamnya Tuhan Allah melakukan penyucian umatnya, pelayanan firman Allah, serta membimbing dan memelihara keanggotaannya. Betapa pentingnya bait Tuhan atau gerejanya. Kalau direnungkan, mengapa setelah bangsa Israel pulang dari pembuangan di Babel, perlu ada seruan tentang pembangunan kembali bait Tuhan yang hancur? Ini memberi arti bahwa dengan membangun bait-Nya, Tuhan Allah sedang memberikan sebuah pemulihan, bahwa tidak ada kehancuran yang tidak dapat diperbaiki Tuhan Allah. Ia mau menyatakan kehadirannya lewat hal-hal yang nampak dalam pandangan manusia,
dan salah satunya adalah lewat baitnya. Itulah mengapa kita selalu menyebut bait Tuhan sebagai simbol kehadiran Tuhan Allah di dunia ini. Saudara-saudara, pentingnya bait Tuhan mengajak kita untuk semakin giat membawa diri dan keluarga kita dalam persekutuan beribadah di bait-Nya. Merasakan indahnya kehadiran Tuhan, mengalami pemulihan-pemulihan. Isilah bangku-bangku kosong gereja dengan kehadiran kita dalam setiap panggilan beribadah. Dalam persekutuan bersama orang-orang percaya di lingkungan gereja, kita dapat belajar dan mengalami kehadiran Tuhan Allah yang membentuk kita menjadi gereja yang hidup. Eklesia atau gereja itu sendiri dibangun di atas batu penjuru, yaitu Yesus Kristus. 1 Petrus 2 ayat 9 berkata, "Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri." Demikian, saudaraku, Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Mari berdoa. Kembali Tuhan, kami datang kepadamu karena kami merasa ada sukacita yang telah kami rasakan lewat firman yang sudah disampaikan. Biarlah ini menjadi semangat bagi kami untuk kami bekerja melayani di mana saja kami ada. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus. Amin. Demikian saudaraku, Sabda Pagi dari Gemim Sion Winangun. Tuhan Yesus memberkati. Amin.